Universitas Di Kubang, Semarang, perguruan tinggi terkemuka di Semarang, Jawa Tengah. Peringkat 2 sekota Semarang, peringkat 4 se-Jawa Tengah, peringkat 77 se-Indonesia. Akreditasi A, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Fakultas Teknologi Informasi, Fakultas Hukum, Fakultas Bahasa dan Ilmu Budaya, Fakultas Teknik, Fakultas Pariwisata, dan program Pasca Sarjana. Mulai masa depanmu dari sini. Unisbank hebat! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endriana Winda Wulandari, NIM 1705520213. Di sini saya mahasiswi dari jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Di Kubang, Semarang. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai jurusan akuntansi di Universitas Di Kubang, Semarang. Nah, khususnya bagi adik-adik yang ingin kuliah di jurusan akuntansi di jurusan akuntansi, Universitas Di Kubang merupakan salah satu bisa menjadi alternatif pilihan bagi kalian nih. Soalnya di Universitas Di Kubang, bagian jurusan akuntansi itu sudah terakreditasi A loh. Nah, berdasarkan keputusan BAN PT 0187 /SK BAN PT Akred S 1/2017 menyatakan bahwa program studi akuntansi pada program sarjana Universitas Di Kubang, Semarang sudah terakreditasi A. Nah, bagi adik-adik, jangan ragu untuk mendaftarkan diri kalian. Jadi, segera daftarkan diri kalian di Kampus Kendeng, Jalan Kendeng 5, Bedan Ngisor, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang akan saya sampaikan, yaitu mengenai audit investigatif dengan teknik audit. Guna untuk memenuhi ujian akhir semester saya yang diampu oleh Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho. Istilah audit investigatif menegaskan bahwa yang dilaksanakan adalah suatu audit, yaitu audit umum dan audit keuangan, yang bertujuan untuk memberi pendapat auditor independen mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan. Oleh karena itu, audit ini juga disebut dengan opini audit. Nah, untuk itu, audit investigatif itu lebih dalam dan tidak jarang melebar ke audit atas hal-hal yang tidak disentuh atau tidak tersentuh oleh opini audit. Audit investigatif diarahkan kepada pembuktian ada atau tidaknya fraud atau kecurangan, termasuk dengan korupsi, dan perbuatan melawan hukum lainnya seperti tindak pidana pencucian uang. Oleh karena itu, audit investigator memusatkan perhatiannya kepada W5H2. Nah, untuk W5H2 itu terdiri dari pertanyaan mengenai apa, bagaimana, kemudian mengapa, kapan, di mana, siapa, dan seberapa banyak. Meskipun tujuan opini audit berbeda dari audit investigatif, teknik auditnya itu sama. Nah, hal yang membedakan hanyalah penerapan yang lebih intens dalam audit investigatif.
Penerapan teknik yang lebih mendalam kadang-kadang melebar dengan fokus pada pengumpulan bukti hukum untuk menentukan apakah seseorang itu melakukan atau tidak melakukan fraud atau kecurangan tersebut. Banyak auditor yang sudah berpengalaman mengaudit laporan keuangan perusahaan atau lembaga lainnya, ragu-ragu untuk melaksanakan fraud audit dan audit investigatif. Padahal, teknik audit yang mereka kuasai memadai untuk diterapkan dalam audit investigatif. Selanjutnya, yaitu saya akan membahas mengenai teknik-teknik audit investigatif. Nah, teknik-teknik audit investigatif itu merupakan suatu bentuk audit atau pemeriksaan yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengungkap kecurangan atau kejahatan dengan menggunakan pendekatan, prosedur, dan teknik-teknik yang umumnya digunakan dalam suatu penyelidikan atau penyidikan terhadap suatu kejahatan. Nah, untuk teknik audit itu sendiri, pengertiannya adalah cara-cara yang dipakai dalam mengaudit kewajaran penyajian laporan keuangan. Kemudian dari hasil dari penerapan teknik audit tersebut adalah bukti audit. Nah, bukti audit sendiri ialah bukti yang dikumpulkan dan diuji oleh auditor untuk menentukan apakah laporan keuangan disajikan sesuai dengan standar pelaporan keuangan yang berlaku. Untuk bukti audit sendiri dapat berupa bukti pembukuan dan bukti pendukung. Untuk bukti pembukuan sendiri itu seperti contohnya jurnal, kemudian buku pembantu, buku besar, atau file transaksi. Sedangkan untuk bukti pendukung itu seperti bukti transaksi dan bukti-bukti pendukung pembukuan yang lainnya. Dalam melakukan audit investigatif, terdapat 7 teknik yang dapat dipergunakan. Di antaranya yaitu ada memeriksa fisik yang pertama, yang kedua meminta konfirmasi, teknik yang ketiga ada memeriksa dokumen, teknik yang keempat ada review analytical, teknik yang kelima ada meminta informasi lisan atau tertulis dari audit, teknik yang keenam itu ada menghitung kembali, dan untuk teknik yang ketujuh itu ada mengamati atau observasi. Selanjutnya, jika teknik-teknik dari audit tersebut diterapkan dalam audit umum, maka bukti audit yang berhasil dihimpun akan mendukung pendapat auditor independen. Dalam audit investigatif, teknik-teknik audit tersebut bersifat eksploratif atau mencari wilayah garapan atau probing, misalnya dalam review analytical, maupun pendalaman, misalnya dalam confirmation atau dokumentasi. Nah, teknik-teknik audit itu relatif sederhana untuk diterapkan dalam audit investigatif. Sederhana namun ampuh. Tema kesederhanaan ini dalam pemilihan teknik audit, termasuk audit investigatif, dikemukakan beberapa penulis pasca Sarbanes-Oxley. Fraud 101 adalah judul buku yang dikarang oleh Howard R. Davia. Ia adalah seorang akuntansi forensik dari General Accountability Office di Amerika Serikat, yang dahulunya bernama General Accounting Office atau GAO, yaitu serupa dengan BPK. Angka 101 dalam Fraud 101 menandakan bahwa mata kuliah itu adalah mata kuliah pengantar untuk pemula. Davia sendiri sebenarnya ingin mengingatkan kita bahwa teknik audit itu untuk pemula sekalipun bisa menjadi teknik yang ampuh kalau digunakan dengan tepat. Peringatan serupa juga diberikan oleh Thomas P. Hawke dalam bukunya yang berjudul Why and How Audit Must Change.
yaitu salah satu teknik yang diunggulkannya adalah analytical procedure atau review analytical, yang dijelaskannya dengan kata sifat adjektif yang serba wah, seperti quality, efisiensi, client service, dan staff moral. Teknik ini juga akan dibahas. Berulang kali Hawke dalam bukunya di atas menekankan pentingnya think analytical first dan bukan langsung terjun ke prosedur audit atau audit investigatif yang detail. Mengenai sifat eksploratif dari teknik audit untuk audit investigatif, Davia dalam bukunya di atas mengibaratkan seseorang memancing. Memancing bukan sekedar memasang umpan pada kail dan melemparkan tali pancing, sambil mengharapkan ikan akan datang. Mungkin saja ikannya akan datang dan memakan umpan. Banyak auditor mencoba menangkap fraud dengan cara demikian. Pemancing yang terampil mulai dengan bertanya pada dirinya, ikan apa yang akan kupancing hari ini? Untuk ikan yang berbeda, ada pancing yang berbeda. Ada juga umpan yang berbeda. Ada juga lokasi yang berbeda. Probing atau eksplorasi dalam menemukan fraud tidak berbeda dari memancing tadi. Selanjutnya, ada kunci keberhasilan dari semua teknik audit investigatif. Di antaranya ada 4 kunci keberhasilan. Yang pertama adalah mengerti dengan baik persoalan yang akan dipecahkan, apa yang akan diaudit investigatif. Dijelaskan bagaimana akuntan forensik mengidentifikasi persoalan ini, sejak tahap audit fraud yang proaktif sampai diterimanya tuduhan, dugaan, keluhan, dan temuan sementara. Kunci yang kedua yaitu kuasai dengan baik teknik-teknik audit investigatif. Penguasaan yang baik memungkinkan investigator menerapkan teknik yang tepat untuk menyelesaikan persoalan yang kita identifikasi. Sama seperti pemancing yang sudah saya jelaskan tadi, atau seorang seni pahat memilih alat yang tepat dalam setiap tahap pekerjaannya. Selanjutnya, kunci keberhasilan yang ketiga itu cermat dalam menentukan teknik yang dipilih. Biarpun tekniknya tepat, apabila pelaksanaannya tidak cermat, hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Itulah sebabnya mengapa due professional care merupakan standar audit yang penting. Dalam investigatif, kecermatan ini terlihat antara lain dari cara kita mengajukan pertanyaan, menentukan kapan pertanyaan tertentu harus diajukan, kemudian menindaklanjuti jawabannya, kemudian mempertanyakan sesuatu atau ungkapan khas auditor itu apa iya, adakah cara atau jalan lain, apakah ini tidak terlalu bagus untuk benar, dan lain-lain. Kunci yang terakhir yaitu kunci keberhasilan yang keempat itu ada cermat dalam menarik kesimpulan dari hasil penerapan teknik yang kita pilih. Temuan yang kelihatannya sepele di tangan penyelidik yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang luas merupakan bukti yang kuat dalam proses pengadilan. Kecermatan dalam menafsirkan temuan jelas terlihat dalam komputer forensik. Selanjutnya yaitu masuk pada inti dari pembahasan, yaitu teknik-teknik audit. Nah, dari slide yang pertama saya sudah menjelaskan terdapat cakupan dari berbagai teknik audit dalam berbagai audit investigatif, yaitu seperti teknik-teknik yang diterapkan dalam kejahatan perpajakan dan kejahatan terorganisasi atau network method, yaitu membuktikan adanya penghasilan yang tidak sah dan melawan hukum.
Pemeriksaan dapat dihubungkan dengan besarnya pajak yang dilaporkan dan dibayar setiap tahunnya. Laporan harta kekayaan pejabat merupakan dasar dari penyelidikan, pembalikan beban pembuktian kepada yang bersangkutan. Selanjutnya yaitu follow the money dalam fraud dan tindak pidana pencucian uang. Nah, follow the money itu yaitu berarti mengikuti jejak yang ditinggalkan dari arus uang sampai arus uang yang berakhir. Sampai arus uang tersebut yang berakhir. Naluri penjahat selalu menutup rapat identitas pelaku, berupaya memberi kesan tidak terlihat atau tidak di tempat saat kejadian berlangsung. Dana bisa saja mengalir secara bertahap dan berjenjang, tapi akhirnya akan berhenti di satu atau beberapa tempat penghentian terakhir, dan tempat inilah yang memberikan petunjuk kuat mengenai pelaku fraud atau kecurangan. Kemudian ada teknik pembuktian hukum, kemudian komputer forensik, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya akan membahas satu persatu dari ketujuh teknik audit investigatif. Saya akan membahas teknik audit investigatif yang pertama, yaitu ada memeriksa fisik dan mengamati. Memeriksa fisik atau physical examination lazimnya diartikan sebagai penghitungan uang tunai. Itu baik dalam mata uang rupiah atau mata uang asing. Kemudian kertas berharga, persediaan barang, aset tetap, dan barang berwujud lainnya. Dalam hal ini, pengamatan fisik dari alat bukti atau petunjuk adanya fraud atau kecurangan menolong investigator untuk menemukan kemungkinan korupsi yang telah dilakukan. Mengamati sering juga diartikan sebagai pemanfaatan indera kita untuk mengetahui sesuatu. Kalau kita melakukan kunjungan misalnya saja, kalau kita melakukan kunjungan ke pabrik, nah di situ kita melihat luasnya pabrik, kemudian peralatan yang ada, kemudian kegiatan yang dilakukan, banyaknya dan beragamnya tenaga kerja. Kemudian kita juga mendengar kebisingan atau sebaliknya, keheningan dalam pabrik tertentu. Kemudian kita mencium atau membaui sesuatu. Mungkin sesuatu yang wangi, seperti di pabrik parfum, aromatik, obat, dan lain-lain. Atau bahkan bau yang menyengat. Misalnya di tempat penyamakan kulit atau tempat pengolahan sampah, atau juga bau yang sedap gitu, misalnya saja di pabrik tempat makanan gitu. Nah, dari situ kita bisa saja mencicipi misalnya di pabrik yang menghasilkan makanan. Nah, di situ kita merasakan suhu panas atau dingin di tempat kerja. Kemudian singkatnya saja mengamati itu adalah menggunakan indera, bisa salah satu atau beberapa indera sekaligus. Nah, untuk audit investigatif dalam kedua teknik ini, investigator menggunakan inderanya untuk mengetahui atau memahami sesuatu. Contohnya saja, kita melihat berbagai tingkat pemahaman yang bisa diperoleh dari pengamatan dan pemeriksaan fisik. Contoh yang pertama, misalkan dari kunjungan ke lokasi yang terkena dampak semburan lumpur panas di Ponorogo, Sidoarjo tahun 2006, investigator menyaksikan sendiri apa yang terjadi dan luasnya musibah tersebut.
Nah, ini merupakan salah satu bentuk dari pemahaman. Investigator mempunyai bayangan mengenai kunjungannya tersebut di lokasi yang terkena dampak semburan lumpur panas di Ponorogo. Nah, di situ kan investigator menyaksikan sendiri nih apa yang terjadi di sana, dan kemudian investigator mempunyai bayangan dari apa yang terjadi. Nah, untuk pemahaman ini penting ketika nantinya investigator membaca laporan para ahli secara rinci tentang luasnya kerusakan dan besarnya kerugian yang dicapai dari dampak semburan lumpur panas di Ponorogo, Sidoarjo. Nah, selanjutnya yaitu teknik audit, meminta informasi dan konfirmasi. Meminta informasi baik lisan maupun tertulis kepada audit merupakan prosedur yang biasa dilakukan auditor. Pertanyaannya, apakah dalam audit investigatif hal itu diperlukan? Kemudian, apakah sebaiknya kita tidak meminta informasi supaya yang diperiksa tidak mengetahui apa yang kita cari? Dan yang bersangkutan juga punya kepentingan dan peluang untuk berbohong. Seperti dalam audit, juga dalam audit investigatif, permintaan informasi harus dibarengi, diperkuat, atau dikolaborasi dengan informasi dari sumber lain atau diperkuat dengan cara lain. Permintaan informasi sangat penting dan juga merupakan prosedur yang normal dalam suatu audit investigatif. Nah, teknik ini sama halnya dengan wawancara dan interogasi. Kemudian, meminta konfirmasi adalah meminta pihak lain dari yang diaudit investigatif untuk menegaskan kebenaran atau ketidakbenaran suatu informasi. Dalam audit, teknik ini umumnya diterapkan untuk mendapat kepastian mengenai saldo utang piutang. Akan tetapi, sebenarnya ia dapat diterapkan untuk berbagai informasi, keuangan maupun non-keuangan. Dalam audit investigatif, harus memperhatikan apakah pihak ketiga mempunyai kepentingan dalam audit investigatif. Dalam kasus tender, pengadaan barang, permintaan konfirmasi dari penyuplai yang cenderung melindungi pejabat perlu diperkuat. Misalnya, dengan konfirmasi dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kalau barang tersebut diimpor. Nah, untuk teknik yang selanjutnya yaitu ada memeriksa dokumen. Teknik ini tidak memerlukan pembahasan khusus. Tidak ada audit investigatif tanpa pemeriksaan dokumen. Hanya saja, dengan kemajuan teknologi, definisi dokumen menjadi lebih luas, termasuk informasi yang diolah, disimpan, dan dipindahkan secara elektronik ataupun digital. Nah, untuk kesimpulannya yaitu dalam hal ini tidak ada audit investigatif tanpa pemeriksaan dokumen. Hanya saja definisi dokumen tersebut menjadi lebih luas akibat kemajuan teknologi yang diolah, disimpan, dan dipindahkan secara elektronik maupun digital. Karena itu, teknik memeriksa dokumen mencangkup komputer forensik. Nah, untuk teknik yang selanjutnya itu ada teknik review analytical. Deloitte Haskins dan Sells, disingkat DHS, cikal bakal dari Deloitte Touch Tohmatsu, mencatat penggunaan teknik ini dalam audit manual mereka di tahun 1930-an. Di akhir 1960-an dan awal 1970-an, DHS mengembangkan berbagai perangkat lunak untuk review analytical, yaitu diantaranya Statistical Techniques for Analytical Review
atau STAR in auditing. Judul yang sama digunakan sebagai judul dari buku yang ditulis kedua pionir dalam bidang ini, Kenneth W. Stringer dan Trevor R. Stewart. Dalam review analitikal, yang penting bukannya perangkat lunaknya, tetapi yaitu semangatnya. Seperti yang dikatakan Hawkes di atas, think analytical first. Ini merupakan ciri dari auditor dan investigator yang tangguh, yaitu kuasai gambaran besarnya terlebih dahulu. Stringer dan Stewart mendefinisikan review analytical sebagai a form of deductive reasoning, sebagai suatu bentuk penalaran deduktif. Tekanannya adalah pada penalaran proses berpikirnya, yaitu penalaran yang membawa seorang auditor atau investigator pada gambaran mengenai wajar, layak, atau pantasnya suatu data individual disimpulkan dari gambaran yang diperoleh secara global, menyeluruh, atau agregat. Hal ini akan diperagakan dengan contoh-contoh. Bagaimana kesimpulan atau inference itu diperoleh. Menurut Stringer dan Stewart melanjutkan bahwa review analitikal meliputi perbandingan antara data keuangan menurut catatan dengan apa yang sewajarnya atau layaknya harus terjadi. Pada dasarnya, seorang investigator secara intuitif terobsesi dengan sesuatu yang agaknya tidak benar, sesuatu yang melenceng, dan bahwa something must be wrong because it appears so. Oleh karena itu, auditor-investigator memerlukan patokan atau benchmark untuk membandingkannya dengan apa yang dihadapinya. Nah, patokan inilah yang dirumuskan Stringer dan Stewart sebagai result that may reasonably be expected. Misalnya saja, ketika kita sedang mengaudit investigatif di suatu bank yang berkewajiban memungut pajak penghasilan atas bunga yang diperoleh nasabahnya. Nah, apakah bank menyetorkan pajak penghasilan ini sesuai dengan ketentuan, baik dalam jumlah maupun waktu penyetoran? Kemudian, apakah audit investigatif ini harus dimulai di cabang-cabang atau kantor-kantor perwakilan? Menurut review analytical itu tidak. Kita mulai dengan mencocokkan angka-angka agregat. Yang pertama, kita tentukan jumlah penghasilan yang sudah disetorkan untuk bank secara keseluruhan, baik itu kantor pusat dan cabang-cabang. Menurut pembukuan bank itu, contohnya saja data A. Selanjutnya, kita hitung apa yang dikatakan Stringer dan Stewart sebagai result that may reasonably be expected. Ini adalah hasil perkalian antara tarif pajak, misalnya saja 10%, dengan jumlah bunga yang dibayarkan bank itu kepada para nasabahnya. Misalkan saja itu data B. Nah, perbedaan antara data A dan data B sendiri bisa merupakan perbedaan waktu atau timing difference saja, yakni perbedaan antara saat memotong dan saat menyetor pajak penghasilan. Nah, timing difference ini juga mudah dilokalisasi. Tetapi mungkin juga ada perbedaan yang bersifat tetap atau permanen difference. Misalnya saja dalam hal deposan dalam negeri yang mendapat pembebasan
pajak penghasilan dan deposan di cabang-cabang di luar negeri, di mana bank tidak berkewajiban memungut pajak penghasilannya. Nah, dari perbedaan ini itu mudah diketahui karena umumnya jumlah deposan dalam negeri yang dibebaskan itu tidak banyak. Sedangkan untuk deposan di cabang-cabang di luar negeri, kita dapat mengabaikan seluruh data bunga luar negeri. Ini merupakan bagian dari data B yang semula. Dengan contoh ini, kita harus mulai dari belakang. Yang pertama, ini diperoleh dari data B yang di-adjust untuk deposan dalam negeri yang dikecualikan pemungutan pajak penghasilannya dan bunga di cabang-cabang luar negeri. Yang kedua, di sini kita membuat deduksi dari data agregat, data global, data menyeluruh, yang dalam hal ini adalah data A dan data B. Nah, deduksi ini berkenaan dengan the propriety of the individual details, kelayakan, kewajaran, atau kepantasan dari individual details. Individual details di sini adalah pemungutan dan penyetoran pajak penghasilan oleh bank secara transaksi demi transaksi, cabang demi cabang, atau mungkin pejabat bank sesuai dengan kewenangannya. Kita think analytical first dan tidak langsung terjun dan menyibukkan diri dengan detail substantive test. Dari sini ada bermacam-macam variasi dari teknik review analytical. Namun semuanya didasarkan atas perbandingan antara apa yang dihadapi dengan apa yang selayaknya harus terjadi, dan berusaha menjawab sebabnya terjadi kesenjangan. Apakah ada kesalahan atau error, kemudian fraud atau kecurangan, atau salah dalam merumuskan patokannya. Nah, dari penjelasan dari review analytical tersebut, terdapat 7 teknik review analytical untuk memudahkan pemahaman. Teknik yang pertama itu ada Betriebsvergleich dan Zeitvergleich. Buku teks ekonomi perusahaan tahun 1950-an memberi 2 contoh pembandingan dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu Betriebsvergleich dan Zeitvergleich. Dalam Betriebsvergleich, kita membandingkan antara perusahaan Betriebs yang kita audit investigatif dengan saingannya yang seukuran. Terutama, kalau Betriebs lainnya itu cukup banyak, kita bisa mempunyai rata-rata industri yang andal. Nah, pada dasarnya, Betriebsvergleich ini yang dimanfaatkan akademisi seperti Michael Porter untuk menganalisis kompetisi atau persaingan. Kemudian dalam Zeitvergleich, kita membandingkan perusahaan yang kita audit investigatif pada saat sekarang dengan hal yang sama di masa Zeit lalu. Dalam Zeitvergleich, kita mencoba memahami bagaimana perusahaan yang kita audit investigatif ini berbeda dengan masa lalunya dan mengapa. Kembali lagi kepada Michael Porter. Ia menggunakan Zeitvergleich tanpa menggunakan istilah ini untuk menerangkan kesinambungan laba dari suatu perusahaan. Investigator menggunakan teknik yang sama untuk melihat indikasi adanya fraud atau kecurangan, karena fraud atau kecurangan tersebut mengancam kesinambungan laba tadi.
Nah, dari contoh Beatrice Vergelijks dan Z. Vergelijks tadi, kita melihat betapa pentingnya menentukan patokan atau benchmark. Patokan ini harus seukuran dan sejenis, dan harus comparable. Patokan yang betul-betul comparable tentunya itu sangat langka. Perbandingan tidak otomatis berarti bahwa patokan atau benchmark yang benar, atau kala ada penyimpangan yang signifikan, pastilah penyimpangan itu merupakan kesalahan data yang kita audit investigatif. Belum tentu. Itulah sebabnya judgement sangat penting. Kecermatan sangat mutlak. Jikalau perlu, cari data pembanding lainnya. Hal yang utama adalah mengerti kenapa berbagai data itu berbeda. Nah, selanjutnya yaitu teknik yang kedua, yaitu ada membandingkan anggaran dengan realisasi. Membandingkan data anggaran dan realisasi dapat mengindikasikan adanya fraud atau kecurangan. Nah, dari hal tersebut, hal yang perlu dipahami di sini adalah mekanisme pelaksanaan anggaran, evaluasi atas pelaksanaan anggaran, dan insentif keuangan maupun non-keuangan yang terkandung dalam sistem anggarannya. Dalam entitas yang merupakan profit center atau revenue center, pejabat tertentu menerima insentif atau bonus sesuai dengan keberhasilan yang diukur dengan pelampauan anggaran. Investigator perlu mengantisipasi kecenderungan realisasi penjualannya dibuat tinggi. Penjualan kredit dan pengiriman barang secara besar-besaran pada akhir tahun merupakan indikasi mengenai hal itu. Kemudian pengembalian barang sesudah akhir tahun memperkuat indikasi adanya fraud atau kecurangan. Di sektor tahun 2005 dan 2006 terlihat hal sebaliknya. Pemerintah mengeluh soal rendahnya penyerapan anggaran. Kambing hitamnya kali ini adalah sistem anggaran yang berubah. Kinerja KPK dan pengadilan kasus-kasus korupsi yang menggebu-gebu membuat para pejabat enggan menjadi pemimpin proyek. Meskipun contoh ini terbalik dari contoh sebelumnya, penjelasannya namun sama. Ada atau tidak adanya insentif. Insentif tidak perlu berupa insentif keuangan seperti bonus, kemudian mempertahankan atau menggoyahkan jabatan seseorang bisa menjadi insentif. Dalam perusahaan yang berkesimbung di bidang teknologi, Dewan Komisaris berupaya menjatuhkan anggota direksinya dengan mempertanyakan kenapa anggaran modal untuk mendatangkan peralatan berteknologi tinggi belum juga direalisasi. Nah, investigator perlu memahami kepentingan kedua kubu ini. Untuk teknik yang ketiga, yaitu analisis vertikal dan horizontal. Analisis vertikal dan horizontal merupakan analisis laporan keuangan. Analisis vertikal menunjukkan rasio antara suatu akun dengan akun yang lainnya dalam laporan keuangan untuk tahun yang sama. Contoh analisis vertikal dalam laporan laba rugi yaitu rasio antara harga pokok penjualan dengan penjualan, dan rasio antara laba kotor dengan penjualan, rasio antara biaya
penjualan dengan penjualan, kemudian rasio antara biaya administrasi dengan penjualan, dan seterusnya. Analisis ini disebut dengan analisis vertikal karena angka-angka yang dibandingkan terletak secara vertikal dalam laporan keuangan. Misalnya saja, dalam contoh laba rugi yang tertera di dalam slide atau dalam tabel, yaitu ada contoh dari penggunaan laporan laba rugi. Ada tabel. Yang pertama itu ada akun laba rugi, jumlah, dan persentase. Nah, untuk akun laba rugi itu terdiri dari penjualan dengan jumlah 1 juta dan persentase 100%. Kemudian ada harga pokok penjualan yaitu berjumlah 400 dengan persentase 40%. Kemudian laba kotor berjumlah 600.000 dengan persentase 60%. Kemudian ada biaya penjualan yang berjumlah 100.000 dengan persentase 10%. Kemudian ada biaya administrasi itu berjumlah 75% dengan persentase 7,5%. Dan kemudian ada biaya lain itu termasuk dengan penyusutan berjumlah 25% dengan persentase 2,5%. Kemudian ada jumlah biaya dengan jumlah sebesar 200.000 dengan persentase 20%. Kemudian ada di akun laba rugi itu ada laba sebelum pajak penghasilan dengan berjumlah 400.000 dengan persentase 40%. Kemudian ada di kolom akun laba rugi itu ada pajak penghasilan dengan berjumlah 120 dengan persentase 12%. Yang terakhir di kolom akun laba rugi itu ada laba bersih dengan berjumlah 280.000 dengan persentase 28%. Dalam contoh tabel yang tertera, semua akun laba rugi dibandingkan dengan akun penjualan. Dalam struktur laporan laba rugi, akun-akun ini tersusun secara vertikal. Analisis vertikal dapat dilakukan untuk neraca. Akun-akun neraca dapat dibandingkan, misalnya dengan jumlah aset. Dengan analisis vertikal, kita dapat mengubah angka-angka laporan keuangan dari nilai dalam rupiah atau mata uang lain menjadi angka-angka dalam persentase. Laporan keuangan dalam persentase ini disebut laporan keuangan berukuran sama atau common size financial statement. Ada neraca yang berukuran sama atau common size balance sheet atau kemudian ada laporan laba rugi yang berukuran sama atau common size income statement, dan laporan arus kas berukuran sama atau common size cash flow statement. Nah, apa gunanya laporan keuangan berukuran sama atau apa gunanya analisis vertikal? Manfaatnya adalah membandingkan perusahaan sejenis yang mempunyai ukuran berbeda. Misalnya, kita ingin membandingkan perusahaan obat-obatan. Perusahaan A mempunyai omset, nilai peredaran atau penjualan sebesar 100 miliar. Sedangkan perusahaan B sebesar 10 triliun. Kita bisa mengabaikan nilai rupiah dari kedua perusahaan ini. Karena yang ingin diketahui misalnya, apakah laba kotor sebagai persentase dari penjualan untuk perusahaan A lebih besar atau lebih kecil dari perusahaan B.
Analisis horizontal menunjukkan perubahan atau kenaikan atau penurunan suatu akun untuk suatu tahun periode dibandingkan tahun atau periode sebelumnya atau tahun periode berikutnya. Analisis ini tidak lain dari Zeitvergleich yang sudah dibahas, yaitu dalam Zeitvergleich kita membandingkan perusahaan yang kita audit investigatif pada saat sekarang dengan hal yang sama di masa Z lalu. Dalam Zeitvergleich, kita mencoba memahami bagaimana perusahaan yang kita audit investigatif ini berbeda dengan masa lalunya dan mengapa. Kembali lagi kepada Michael Porter, ia menggunakan Zeitvergleich tanpa menggunakan istilah ini untuk menerangkan kesinambungan laba dari suatu perusahaan. Investigator menggunakan teknik yang sama untuk melihat indikasi adanya fraud atau kecurangan, karena fraud mengancam kesinambungan laba tadi. Nah, dari angka-angka untuk akun yang sama dari tahun periode sebelumnya atau tahun periode berikutnya, dalam penyajian laporan keuangan disajikan secara berdampingan. Oleh karena itu, analisis ini disebut dengan analisis horizontal. Nah, untuk teknik yang selanjutnya yaitu teknik yang keempat. Teknik yang keempat itu adalah hubungan antara satu data keuangan dengan data keuangan lain. Beberapa akun, baik dalam suatu maupun beberapa laporan keuangan, bisa mempunyai keterkaitan yang dapat dimanfaatkan untuk review analitikal. Contohnya yaitu berupa angka penjualan dengan piutang dan persediaan rata-rata, kemudian angka penjualan dengan bonus bagian penjualan, dan penghasilan bunga dengan saldo rata-rata tabungan, dan seterusnya. Selanjutnya yaitu teknik yang kelima, yaitu menggunakan data non-keuangan. Dari contoh-contoh yang sudah saya jelaskan di teknik yang keempat, yaitu menggunakan data keuangan. Nah, inti dari review analytical adalah mengenal pola hubungan atau relationship pattern. Pola hubungan ini tidak mesti hanya antara satu data keuangan dengan data keuangan lain. Pola hubungan non-keuangan juga bisa bermacam-macam bentuknya. Dalam bisnis, contohnya saja, bisnis perkebunan, ada hubungan antara jumlah pupuk yang dipergunakan dengan hasil produksi atau panen. Kemudian angka masukan maupun keluaran dinyatakan dalam satuan non-keuangan, seperti jumlah ton pupuk dan sawit. Kemudian di pabrik gula ada ukuran antara jumlah ton tebu yang masuk ke pabrik dan jumlah ton gula yang dihasilkan. Nah, pola hubungan antara masuk dan keluar ini dinyatakan dalam suatu rasio yang dalam industri gula dikenal sebagai rendement. Perhitungan serupa kita lihat di industri kayu lapis atau dengan nama recovery. Bermacam rasio kita gunakan untuk berbagai industri. Bahkan industri-industri atau perusahaan pemeringkat mengembangkan dan menyebarkan rasio industri atau industri rasio. Perusahaan penerbangan Garuda mendapatkan hasil yang sangat signifikan dari perjalanan haji. Data yang penting, jumlah calon haji yang diterbangkan dapat diperoleh dari sumber intern maupun ekstern Garuda. Penerimaan negara bukan pajak atau PNBP di konsulat-konsulat kita di luar negeri mempunyai hubungan linear dengan banyaknya visa yang diterbitkan.
Nah, review analytical sering dilakukan dengan penghitungan cepat. Dalam bahasa Inggris adalah back of the envelope computation untuk menunjukkan keganjilan. Seorang bankir mencatat informasi yang diterimanya dari calon nasabah kreditnya. Dengan cepat, ia menentukan bahwa pabrik pulp berkapasitas besar di lokasi yang terisolasi tidak akan bisa beroperasi karena bahan bakunya tidak akan cukup. Semua data untuk membuat kesimpulan itu ia peroleh selama makan siang dengan calon debiturnya. Selanjutnya yaitu teknik yang keenam, ada regresi atau analisis tren. Dengan data historikal yang memadai, makin banyak, makin baik. Review analytical dapat mengungkapkan tren. Berbagai perangkat lunak mempermudah hitungan dan grafiknya. Misalnya STAR, perangkat lunak Deloitte. Nah, analisis tren itu merupakan bentuk khusus dari PAA yang digunakan terutama untuk menganalisis perubahan dalam saldo-saldo akun, informasi keuangan lainnya, atau informasi operasional dari waktu ke waktu. Analisis tren disebut juga dengan analisis horizontal karena digunakan untuk menelusuri saldo akun atas elemen operasi dari waktu ke waktu. Analisis tren disebut juga analisis naik turun karena dengan analisis tersebut diketahui kenaikan atau penurunan dari masing-masing akun. Agar tren itu dapat diperbandingkan, maka harus dipenuhi beberapa syaratnya, antara lain itu prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan pada waktu melakukan pencatatan akuntansi dilakukan secara konsisten dan selama periode bersangkutan tidak terjadi. Kemudian untuk analisis regresi itu digunakan untuk menguji hubungan antara dua atau lebih variabel. Analisis ini mengukur perubahan dalam satu variabel seiring dengan perubahan pada variabel lain. Analisis regresi adalah studi mengenai ketergantungan variabel dependen atau variabel terikat dengan satu atau lebih variabel independen atau variabel penjelas atau variabel bebas, dengan tujuan untuk mengestimasi dan memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen itu berdasarkan variabel independen yang diketahui. Selanjutnya yaitu teknik yang terakhir atau teknik yang ketujuh dari review analytical, yaitu menggunakan indikator ekonomi. Analisis dalam teori ekonomi makro lebih global atau lebih menyeluruh sifatnya. Dalam ekonomi makro yang diperhatikan adalah tindakan konsumen secara keseluruhan, kemudian kegiatan keseluruhan pengusaha, dan perubahan keseluruhan kegiatan ekonomi. Peristiwa-peristiwa makroekonomi ini muncul dari interaksi banyak individu yang mencoba memaksimalkan kemakmurannya. Karena variabel agregat adalah jumlah variabel-variabel yang mendeskripsikan keputusan-keputusan individu. Studi makroekonomi didasarkan pada landasan-landasan mikroekonomi. Ada hubungan antara besarnya pajak penghasilan yang diperoleh dalam suatu tahun dengan indikator-indikator ekonomi atau persoalan pokok ekonomi seperti pertumbuhan, merupakan perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksikan dalam masyarakat bertambah. Ini merupakan masalah dalam jangka panjang. Kemudian ketidakstabilan kegiatan ekonomi.
Pendapatan nasional potensial yaitu tingkat pendapatan nasional yang dicapai apabila tenaga kerja sepenuhnya digunakan. Yang ketiga ada pengangguran, adalah suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi dapat memperolehnya. Yang keempat yaitu ada kenaikan harga-harga atau inflasi, yaitu suatu proses kenaikan harga-harga yang berlaku dalam suatu perekonomian. Yang kelima ada neraca pembayaran, yaitu suatu ringkasan pembukuan yang menunjukkan aliran pembayaran yang dilakukan dari negara-negara lain ke dalam negeri dan dari dalam negeri ke negara-negara lain dalam 1 tahun tertentu. Selanjutnya yaitu teknik yang terakhir dari teknik-teknik audit investigatif. Nah, teknik yang terakhir yang akan saya jelaskan yaitu mengenai menghitung kembali. Nah, menghitung kembali atau reperform tidak lain dari mengecek kebenaran perhitungan, yaitu kali, bagi, tambah, kurang, dan lain-lain. Ini prosedur yang sangat lazim dalam audit. Biasanya, tugas ini diberikan kepada seseorang yang baru mulai bekerja sebagai auditor, yaitu seorang junior auditor di kantor akuntan. Dalam audit investigatif, perhitungan yang dihadapi umumnya sangat kompleks, didasarkan atas kontrak atau perjanjian yang rumit. Mungkin sudah terjadi perubahan dan renegosiasi berkali-kali dengan pejabat atau kabinet yang berbeda. Perhitungan ini dilakukan atau disupervisi oleh investigator yang berpengalaman. Selanjutnya yaitu ada perbedaan antara audit atas laporan keuangan dengan audit investigatif. Nah, perbedaannya hanyalah terletak pada tujuan dan ruang lingkup. Tujuan audit atas laporan keuangan yaitu memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan atau SAK. Sedangkan tujuan dari audit investigatif itu adalah mengumpulkan bukti berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan lingkup dari audit atas laporan keuangan itu ditunjukkan dalam bentuk opini. Sedangkan lingkup dari audit investigatif itu mengumpulkan bukti audit untuk memberikan keyakinan yang memadai. Nah, dari presentasi yang sudah saya jelaskan, dapat ditarik kesimpulannya, yaitu terdapat perbedaan antara ruang lingkup atau intensitas antara audit general dan audit investigatif. Dalam audit atas laporan keuangan, auditor mengumpulkan bukti audit untuk memberikan reasonable assurance atau keyakinan yang memadai. Audit investigatif lebih dalam dan lebih luas dari audit atas laporan keuangan. Karena bukti hukum dan barang bukti yang dikumpulkan akuntan forensik akan diuji di dalam persidangan. Pengujian inilah yang akan menentukan apakah bukti yang dapat memberikan keyakinan kepada majelis hukum. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata-kata atau kalimat yang kurang dipahami maupun penyampaian materi yang kurang, tak ada gading yang tak retak. Begitu pula dengan sesi presentasi ini. Manusia tidak luput dari kesalahan. Selebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Sedikit kemajuan setiap hari di dalam dirimu menambah sesuatu hingga hasil yang besar. Jangan takut melangkah, karena jarak 1000 mil dimulai dari 1 langkah. Lakukanlah yang terbaik di semua kesempatan yang kamu miliki. Pendidikan bukan cuma pergi ke sekolah dan mendapatkan gelar,
tetapi juga soal memperluas pengetahuan dan penyerapan ilmu kehidupan. Nah, kegagalan adalah guru terbaikmu, maka belajarlah darinya. Semangat!